Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pada hari ini kita masih membahas tentang tema 5, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan pada hari ini kita akan membahas subtema 1.3, yakni tentang kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, marilah kita ikuti terus pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 ini, tema 5, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Dari kedua gambar tersebut, yakni antara gambar B dan C, manakah gambar yang menceritakan tentang kepedulian terhadap lingkungan? Silakan kalian bedakan di antara dua gambar tersebut. Anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat sekelompok peserta didik yang sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah, di mana mereka bekerja bakti membersihkan saluran air dan juga mencabut tanaman-tanaman liar agar lingkungan sekolah terlihat rapi, indah, dan bersih. Kemudian pada gambar yang selanjutnya, di sini terdapat gambar tentang reboisasi, yakni penghijauan, di mana reboisasi ini sangat diperlukan sekali khususnya terhadap hutan-hutan yang gundul, agar supaya hutan tersebut bisa tumbuh lagi pohon, kemudian pohon tersebut bermanfaat untuk banyak orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari kepedulian yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah saja, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari yang selalu cinta dan peduli terhadap lingkungannya. Anak-anak, tadi dikatakan bahwa kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah saja, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah yang lainnya. Akan tetapi, beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Di antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Hal itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi menggunakan air sebanyak 1 sok hingga 5 mud. Sedangkan untuk mengambil air wudhu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan air sebanyak 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa hemat terhadap air. Bahkan di dalam berwudu,
kita harus hemat di dalam menggunakan air, apalagi saat kita mandi. Nah, di dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita juga, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap orang yang berlebihan. Salah satunya adalah di dalam penggunaan air. Anak-anak, di dalam kitab Khulasatul Ahkam, Imam An-Nawawi meriwayatkan seberapa banyak air yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam berwudu. Dalam hadis tadi dikatakan Rasulullah SAW menggunakan air sebanyak 1 sok hingga 5 mud. Kemudian dalam berwudu Rasulullah menghabiskan air hanya sebanyak 1 mud saja. Lalu berapa ukuran 1 mud atau 1 sok tersebut? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa 1 mud itu adalah seukuran 675 gram atau 3/4 liter air. Sementara 1 sok adalah seukuran 4 mud atau kurang lebih 2.700 gram. Nah, dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam berwudu dan menggunakan air saat beliau berwudu ataupun mandi, maka kita pun juga harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak berlebihan di dalam menggunakan air. Dalam berwudu saja kita dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Apalagi air tersebut kita gunakan untuk main-main. Itu adalah suatu hal pemborosan dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, silakan amati gambar berikut ini. Anak-anak, kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, dari gambar yang sudah kita amati tadi, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela yang tidak boleh diikuti dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa dampak buruk dari perbuatan manusia dengan membuat kerusakan di muka bumi ini akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karenanya hendaklah kita selalu peduli terhadap lingkungan sekitar kita dengan cara melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian juga melakukan reboisasi atau menanam pohon di hutan-hutan agar hutan kita tidak gundul. Dan hendaklah kita senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, tahukah kalian
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai membawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh lagi apa tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati yakni ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau kaum muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan juga menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian, kita harus berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Dan juga kita harus terus menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan menjadi dangkal. Kemudian saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus selalu peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan juga orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kalian mempelajari tema 5 subtema 1.3 tentang kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan hendaklah kita meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan terjaga kelestariannya. Selanjutnya, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.